Puncak Gunung Everest selalu digambarkan sebagai monumen penaklukan tertinggi manusia. Sebuah simbol di mana ambisi, keberanian, dan ketahanan fisik berpadu untuk menundukkan batas alam. Akan tetapi, jika kita menyingkap tirai heroisme yang selama ini diagungkan media massa dan brosur pariwisata, pemandangan yang tersaji di atap dunia ini ternyata jauh dari kata suci. Demikian itu karena di atas ketinggian 8.000 meter, realitas berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Everest bukan lagi sekadar puncak penantang langit. Ia telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah tertinggi di muka bumi yang sekaligus menjadi kuburan terbuka yang membeku melintasi dimensi waktu. Setiap musim semi, ketika ratusan pendaki elit dan turis kaya mendirikan kemah dasar atau base camp dan berbagai camp lanjutan di ketinggian yang lebih ekstrim, Everest dipaksa menelan bertonton material asing. Titik paling kritis dari penumpukan limbah ini terpusat di South Col. Terletak pada ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, wilayah ini berfungsi sebagai camp terakhir dan titik tolak sebelum para pendaki melakukan upaya final menuju puncak. Berdasarkan laporan investigasi langsung dari para pemandu dan tim pembersihan yang didanai pemerintah Nepal, diperkirakan masih terdapat sekitar 40 hingga 50 ton sampah yang tertinggal dan berserakan hanya di area South Col itu sendiri. Sebagian besar sampah ini tidak sekadar tergeletak di atas permukaan. Paparan badai salju berkecepatan badai serta siklus cuaca ekstrim selama puluhan tahun telah membuat tenda-tenda lama, tabung gas dan tali-tali pendakian membeku dan tertimbun dalam lapisan-lapisan es yang sangat solid. Secara keseluruhan, para ahli lingkungan pegunungan memperkirakan bahwa titik tertinggi di bumi ini tertutup oleh lebih dari 30 ton sampah aktif yang masih terekspos. Pada musim semi tahun 2024, dalam sebuah operasi yang digerakkan oleh militer Nepal dan didukung penuh oleh pemandu Sherpa, tim pembersih berhasil mengeluarkan 11 ton sampah padat dari perut gunung, bersama dengan 4 jenazah utuh serta 1 kerangka manusia. Namun, pertanyaan yang paling mendasar seringkali muncul dari publik awam. Mengapa sampah-sampah ini begitu sulit untuk dibawa turun pada saat perjalanan sedang berlangsung? Dan mengapa para pendaki yang sanggup membawa beban untuk naik, namun tidak sanggup membawanya kembali turun? Jawaban dari paradok ini berakar pada rasio oksigen dan batas toleransi dari kelelahan manusiawi. Bahwa pada ketinggian 8.000 meter, atmosfer sangat tipis, sehingga kadar oksigen hanya sepertiga dari kondisi normal pada permukaan laut. Di wilayah ini, yang dikenal secara harfiah sebagai zona kematian, tubuh manusia perlahan-lahan mati sel demi sel. Sistem pencernaan berhenti bekerja, aliran darah mengental, dan setiap on tenaga yang tersisa difokuskan semata-mata untuk menggerakkan kaki ke depan agar tidak mati kedinginan. Dengan demikian, membawa turun 1 tabung oksigen kosong seberat sekitar 2,2 kg di ketinggian tersebut akan terasa seperti memikul beban seberat 45 kg berjalan sejauh setengah mil di permukaan laut. Sehingga dalam kondisi semacam itu, insting bertahan hidup segera mengambil alih. Pada beberapa dekade awal sebelum adanya regulasi lingkungan yang sangat ketat, membuang peralatan yang menjadi beban bagi tubuh merupakan prosedur standar yang dapat diterima secara moral demi memastikan kelangsungan hidup pendaki itu sendiri. Setiap barang yang dijatuhkan itu adalah gram-gram energi yang dihemat untuk bernafas. Dan gunung ini dengan sifat aslinya yang tanpa ampun tidak pernah melupakan atau menguraikan benda-benda tersebut. Ia mengawetkan setiap tabung, setiap tenda, dan setiap keputusan fatal yang dibuat manusia di ambang batas rasionalitas. Jika tumpukan tabung oksigen dan tenda yang membeku merupakan bukti dari keegoisan dan kelemahan manusia, maka ada realitas lain yang jauh lebih mengerikan yang harus dihadapi oleh siapapun yang berani melangkah ke zona kematian. Realitas tersebut adalah jasad-jasad manusia yang tidak pernah pulang.
Sejarah mencatat bahwa lebih dari 350 orang pendaki telah menemui ajalnya di zona kematian Everest sejak ekspedisi fatal pertama pada tahun 1922. Tragedi yang paling menyedihkan adalah fakta bahwa lebih dari 200 jenazah dari para pendaki itu masih terbaring di atas gunung, terjebak di antara batu serta es abadi. Salah satu area paling terkenal dan paling mengancam mental para pendaki berada di rute utara Gunung Everest yang dikenal dengan julukan Rainbow Valley atau Lembah Pelangi. Kendati namanya terdengar indah dan puitis, Lembah Pelangi sama sekali tidak menawarkan keindahan. Nama tersebut merujuk pada pemandangan jaket-jaket pendakian bulu angsa dengan warna-warna terang yang mencolok, mulai dari merah, biru, ungu, oranye, dan hijau neon yang dikenakan oleh jenazah-jenazah para pendaki yang berkelimpangan di sepanjang lereng tersebut. Karena suhu konstan yang selalu berada jauh di bawah titik beku dan tidak adanya kelembaban organik yang memfasilitasi dekomposisi, jenazah-jenazah ini tidak pernah membusuk. Tubuh mereka terawetkan dalam proses mumifikasi dingin secara alami. Saat melintasi jalur tebing yang sempit dengan keterbatasan oksigen yang membuat pemandangan mengabur, para pendaki yang masih hidup seringkali tidak memiliki pilihan lain selain berjalan menyusuri pinggiran jurang, melangkahi, atau bahkan tanpa sengaja menginjak bagian tubuh dari rekan seprofesi mereka yang telah tewas bertahun-tahun atau beberapa dekade sebelumnya. Lembah ini berubah menjadi kuburan terbuka raksasa yang tidak terjangkau oleh keluarga korban. Dan di antara ratusan jenazah yang membeku, beberapa di antaranya telah mendapatkan nama julukan dari komunitas pendaki dan secara tidak langsung dialihfungsikan menjadi navigasi yang menandai rute menuju puncak. Jenazah paling infokus dalam literatur Everest adalah sosok yang dikenal sebagai Green Boot. Melalui serangkaian investigasi, jenazah ini diyakini dengan kuat sebagai seorang anggota polisi perbatasan Indo-Tibet dari India yang hilang dan tewas dalam bencana badai besar Everest pada Mei tahun 1996. Tubuh sang polisi meringkuk di sebuah ceruk gua kecil dekat puncak, masih mengenakan sepatu bot berwarna hijau terang. Dan selama lebih dari 2 dekade, setiap pendaki yang mengambil rute utara harus melangkahi kaki Green Boot. Para pemandu bahkan menggunakannya sebagai acuan jarak, bahwa jika pendaki sudah melewati Green Boot, berarti mereka harus mengganti tabung oksigen. Selain Green Boot, daftar jenazah yang menjadi penanda sejarah terus bertambah. Terdapat Hannelore Smets, seorang pendaki wanita asal Jerman yang mencapai puncak pada tahun 1979, namun tewas karena kelelahan pada ketinggian 8.200 meter saat perjalanan turun. Tubuhnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan German Woman, duduk bersandar pada ranselnya dengan mata terbuka lebar dan rambut tertiup angin selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya tersapu badai lebih jauh ke dasar gunung. Demikian pula jenazah David Sharp yang meninggal perlahan di dalam gua Green Boot pada tahun 2006. Sementara puluhan pendaki berjalan melewatinya tanpa memberikan bantuan yang memadai. Kasus-kasus semacam ini kemudian menciptakan perdebatan etis global mengenai hilangnya solidaritas kemanusiaan pada ketinggian ekstrim. Melihat deretan mayat yang berserakan dan tumpukan sampah yang tidak terurus, pertanyaan publik selalu mengerucut pada satu hal, bahwa dengan kemajuan teknologi modern, mengapa helikopter tidak diterbangkan ke puncak untuk membawa turun para korban juga sampah? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada kurangnya kemauan politik atau dana, tetapi pada batas absolut hukum fisika, dinamika mekanika fluida, aerodinamika, serta kalkulus kelangsungan hidup. Bahwa menerbangkan helikopter ke zona kematian adalah upaya melawan prinsip paling mendasar dari aviasi rotor. Helikopter tidak melayang seperti balon udara. Mereka secara mekanis memaksa udara untuk mengalir ke bawah dengan cepat menggunakan putaran bilah rotor yang menciptakan tekanan balik ke atas atau daya angkat. Proses ini mensyaratkan adanya molekul udara yang cukup padat untuk didorong. Selain itu, mesin helikopter mengandalkan pembakaran bahan bakar yang terus-menerus, yang sangat bergantung pada pasokan oksigen yang melimpah dari udara sekitar.
Sementara itu, di pegunungan Himalaya, udara menipis dengan sangat drastis seiring dengan bertambahnya ketinggian. Pada ketinggian di atas 7.000 meter, mesin helikopter seperti tipe AS350B3 yang sering digunakan untuk penyelamatan mencapai batas operasional sertifikasinya. Udara di dekat puncak Gunung Everest hanya mengandung 30% molekul gas dibandingkan di permukaan laut. Dalam kondisi ini, bilah rotor tidak lagi memiliki cukup udara untuk mendorong helikopter ke atas. Menurut metafora penerbangan, mencoba terbang di ketinggian tersebut sama halnya dengan mencoba mencengkram air dengan tangan kosong. Lebih parah lagi, suhu yang dingin antara -30 hingga -50 derajat Celcius membuat bilah rotor menjadi kaku secara metalurgi dan mengubah properti aerodinamikanya secara drastis. Dan jika pilot mencoba menyeimbangkan kurangnya udara dengan memutar rotor lebih cepat, komponen mekanis akan mencapai ambang batas hancur. Bahkan, kalaupun sebuah helikopter secara ajaib dapat mencapai titik tersebut dalam kondisi angin badai yang berubah tiba-tiba, mereka tidak memiliki ruang mendatar untuk mendarat. Dan jika mereka mencoba menurunkan keranjang penyelamat, perbedaan berat sekecil apapun akan langsung menarik helikopter tersebut jatuh dari langit karena ketiadaan daya cadangan pada mesin. Akibatnya, evakuasi mekanis dari zona kematian adalah kemustahilan yang dijamin mematikan. Dan itu artinya menerbangkan helikopter menuju puncak sama dengan membeli karcis sekali jalan untuk menuju kematian. Karena tidak adanya evakuasi helikopter otomatis dari ketinggian 8.000 meter, maka proses pengambilan tubuh atau pembersihan bertonton sampah harus dilakukan sepenuhnya oleh tenaga manusia, khususnya oleh suku Sherpa. Proses ini memicu rangkaian tantangan logistik, medis, serta finansial yang melumpuhkan. Pertama, tubuh manusia dewasa memiliki berat rata-rata 70 hingga 80 kg. Namun di zona kematian, cairan tubuh, jaringan otot dan selang oksigen yang menyertainya membeku sepenuhnya. Jenazah berubah menjadi sebuah bongkahan es solid dan kaku yang menyebabkan berat keseluruhannya dapat melonjak hingga 150 kg. Dan membawa bobot ini untuk turun di kemiringan 60 derajat di atas es adalah tugas yang menantang logika gravitasi. Kedua, tubuh yang berbaring lama tidak dapat ditekuk. Posisi tubuh jenazah seringkali dalam postur yang canggung, terlentang dengan tangan terentang atau meringkuk kaku. Karena telah menyatu dengan es di sekitarnya, tim penyelamat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggali dan secara harfiah memahat es yang mengubur jenazah tersebut. Aktivitas fisik tingkat tinggi di ruang tanpa oksigen ini menempatkan para penyelamat pada risiko karena serangan jantung atau edema paru. Ketiga, jenazah yang telah dipahat keluar kemudian ditempatkan ke dalam sebuah kereta luncur penyelamat plastik tipis, diikat secara kencang seperti mumi, lalu diturunkan perlahan-lahan inci demi inci melewati tebing dan celah dengan tali. Proses ini membutuhkan hingga 8 Sherpa elit serta memakan waktu berhari-hari. Dan keempat, mengutus tim untuk menjemput orang mati di Everest berpotensi tinggi untuk menghasilkan lebih banyak orang mati. Dan fakta ini tidak dapat dibantah. Pada tahun 2019, seorang spesialis evakuasi gunung memimpin sebuah tim ke Gunung Makalu setinggi 8.485 meter untuk menurunkan jenazah dari zona kematian. Di tengah operasi, anggota penyelamat bernama Singh terserang penyakit ketinggian. Meski ia telah diistirahatkan dan diberi tabung oksigen, Singh tetap kolaps. Dan pada akhirnya, guna menyelamatkan anggota yang tersisa, tim tersebut terpaksa meninggalkan jenazah Singh di gunung. Sejarah kelam ini juga terjadi pada tahun 1984, di mana 2 pendaki Sherpa tewas tertimbun es saat berusaha membawa pulang jenazah orang lain dari Gunung Everest. Selain itu, untuk membawa satu nyawa, diperlukan mobilisasi oksigen ekstra, membayar asuransi risiko kematian bagi tim penyelamat, serta operasi logistik yang intensif. Hal ini membuat biaya pengambilan jenazah melonjak di luar nalar.
Penyelamatan satu tubuh dari zona kematian dapat menelan biaya mulai dari $70.000, melampaui rata-rata $100.000, hingga mencapai batas ekstrim yaitu $200.000, atau setara dengan 1,5 hingga lebih dari 3 miliar rupiah. Maka, dengan biaya finansial yang sangat besar, serta risiko moralitas tim yang absolut, banyak keluarga pendaki akhirnya merelakan gunung tersebut menjadi makam abadi bagi orang yang mereka cintai. Benda mati dan mayat beku di puncak hanyalah satu dari sisi koin kelam Everest. Jauh sebelum pendaki mencapai zona kematian, di area base camp yang dihuni sementara oleh 500 hingga 1.000 pendaki elit, koki dan staf pendukung, sebuah bom waktu ekologis tengah berdetak. Komersialisasi ekspedisi yang agresif telah memicu krisis sanitasi terburuk di lingkungan manapun di dunia. Dan krisis itu adalah kotoran manusia. Berbeda dengan sistem di hutan atau dataran rendah, di mana tanah memiliki bakteri pengurai alami, suhu di Everest yang membeku membunuh mikroorganisme dekomposer. Akibatnya, kotoran manusia sama sekali tidak mengalami biodegradasi. Berdasarkan estimasi oleh ahli geologi, bahwa terdapat sekitar 5.400 kg tinja murni yang diproduksi di base camp setiap tahunnya. Perkiraan lain yang melibatkan seluruh lantai logistik menyebutkan bahwa angkanya bisa melonjak hingga 26.000 pon kotoran yang tertinggal. Mekanisme penanganan limbah biologis ini sangatlah primitif dan tidak memadai. Di kemah dasar, kotoran manusia itu ditampung di dalam drum plastik berwarna biru yang dilengkapi dudukan toilet. Dan ketika tong-tong ini dipenuhi oleh limbah pencernaan para turis dari seluruh penjuru dunia, beban menjijikan ini dititipkan di atas punggung porter Sherpa serta hewan yak. Para porter tersebut memikul drum-drum tinja ini, menyusuri jalan setapak menuruni gunung menuju Gorakchep, sebuah desa kecil dengan danau beku yang secara de facto telah dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah dadakan raksasa itu. Dan setibanya di Gorakchep, isi dari drum-drum biru ini dicurahkan begitu saja ke dalam lubang-lubang galian terbuka yang tidak dilengkapi dengan lapisan pelindung sanitasi di dasarnya. Praktik ini mengundang bencana katastrofik, mengingat lubang-lubang pembuangan ini terletak persis di atas lintasan gletser Khumbu yang mencair dan mengalirkan air menuju lembah-lembah padat penduduk di bawahnya. Dan dampaknya terhadap manusia tidaklah main-main. Konsumsi air yang telah tercemar kotoran manusia dari atas gunung ini telah memicu wabah persisten berupa kolera, infeksi saluran pernafasan atas, infeksi pencernaan bagian bawah, dan merebaknya virus hepatitis A yang menyerang tidak hanya pendaki asing, namun lebih parah lagi juga merusak kesehatan komunitas Sherpa lokal.